Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sehat walafiat kita ya. Nah, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan hari ini. Anak-anak sekalian, anak-anak sudah melihat gambar di depan? Ini Ibu mau nayangkan gambar lambang Provinsi Lampung. Ya, lambang Provinsi Lampung dengan tulisan di bawahnya, di pita ini ada tertulis Sangbumi Ruwajurai. Masih ingat anak-anak apa arti Sangbumi Ruwajurai? Oke, kita ulang kembali. Sangbumi Ruwajurai artinya Provinsi Lampung atau Bumi Lampung dihuni oleh dua golongan penduduk, yaitu penduduk asli dan pendatang. Sangbumi itu satu bumi, Ruwajurai dua golongan. Ya, nah, Ibu ulangi. Sangbumi satu bumi, Bumi Lampung. Ruwajurai dua golongan. Golongan apa tadi? Penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli Lampung terbagi menjadi dua juga, nak. Makanya Ruwajurai tadi, yaitu pesisir Lampung pesisir dan Lampung Pepadu. Ya, dua golongan juga yang asli Lampung, yaitu pesisir dan pepadu. Kemudian mana yang pendatang? Yang pendatang, ya mungkin ada kalian yang pendatang yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, bahkan yang tinggal di Provinsi Lampung. Makanya Lampung juga termasuk seperti Indonesia mini, karena semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini ada di Provinsi Lampung. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan Sangbumi Ruwajurai tadi. Dua golongan penduduk yaitu pesisir dan pepadu. Hari ini Ibu akan membahas tentang dialek yang digunakan di dalam bahasa Lampung. Anak-anak tentu masih ingat ada dialek Api dan ada dialek Nyong. Ya. Sekarang daerah mana saja sih yang menggunakan dialek Api? Kenapa kok dialeknya berbeda? Anak-anak sekalian, Lampung ini terdiri dari ada yang di daerah pesisir, ada yang di daerah daratan, ya. Nah, yang di daerah pesisir ini yang pertama disebut Lampung pesisir, disebut Lampung pesisir atau disebut juga Lampung peminggir. Adat Lampung pesisir menggunakan adat Saibatin. Saibatin itu pimpinan adat, namanya Saibatin ya. Nanti ada urutan-urutannya, nanti Ibu sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya nak. Kita membahas tentang dialek Api. Oke, dialek Api, Ibu ulangi, digunakan oleh Lampung pesisir atau Lampung peminggir yang menggunakan adat Saibatin. Mana saja sih yang menggunakan dialek Api? Ayo kita lihat bersama-sama sambil kita lihat di peta mungkin. Yang di daerah pesisir Lampung yang mana saja? Anak-anak, yang pertama di pesisir Rajabasa. Anak-anak pernah ke Jawa? Mau nyebrang Pulau Jawa, kita melewati Kalianda. Itu daerah Lampung Selatan, ya, Rajabasa. Pesisir Rajabasa atau pesisir di Teluk di daerah Rajabasa. Antara lain siap mana saja pesisir Rajabasa ini? Ada daerah Kalianda, ada Ketibung, ada Sidomulyo, ya. Daerah ada lagi daerah apa lagi tuh? Masih banyak lagi ya di daerah sana ya. Itu yang termasuk menggunakan dialek Api. Yang kedua, pesisir Lampung Barat atau pesisir Krui. Anak-anak kalau mau ke Bengkulu lewat jalur daerah Kota Agung, tentu nanti melewati pesisir. Sepanjang jalan sebelah kiri itu pesisir, bagus sekali. Pesisir Krui namanya ya. Pesisir barat ada, pesisir utara ada, pesisir selatan ada. Sama-sama di Krui semua. Ya nak ya. Mereka termasuk daerah pesisir Krui. Kemudian daerah Lampung Barat yaitu Liwa. Ya, daerah Lampung Barat
Liwa, dan lain-lain juga menggunakan dialek Api. Kemudian yang seterusnya pesisir Teluk Semaka. Pesisir Teluk Semaka termasuk kita, nah, daerah Kota Agung, Wonosobo, ya, Kecamatan Gisting, ini termasuk daerah pesisir Teluk Semaka, ya, menggunakan dialek Api. Kemudian ada lagi pesisir Teluk Lampung. Oh, di daerah Tanjung Karang, orang Teluk Betung juga menggunakan dialek Api. Ada lagi, nah, masih ada lagi namanya pesisir Melinting. Ini di daerah Lampung Timur, ya, Labuhan Meringai, Jabung. Mereka juga masih menggunakan dialek Api, ya. Jadi inilah daerah-daerah yang menggunakan dialek Api. Ada pesisir Raja Basa, pesisir Lampung Barat Krui atau pesisir Barat, ya, pesisir Teluk Semaka, pesisir Teluk Lampung, dan pesisir Melinting atau di daerah Lampung Timur. Oke, sekarang yang kedua. Kalau tadi dialek Api, sekarang kita bertemu dengan dialek yang kedua. Ya, Lampung Pepadun. Yang digunakan adalah dialek Nyo atau dialek O. Lampung Pepadun menggunakan adat Pepadun. Daerah-daerah tempat tinggal mereka tidak di pesisir lagi, nak, tidak seperti tadi. Kalau pesisir jelas di pesisir. Kalau ini mereka tinggal di daerah daratannya, yaitu di daerah Lampung Utara, Metro termasuk, nah, Lampung Tengah, ya, mereka yang jauh dari laut, ya. Kemudian daerah Lampung Utara, Lampung Tengah, kemudian Terbanggi Besar itu termasuk. Kemudian masih daerah Prengseu masuk dalam sana, Kalirejo dan lain-lain, mereka termasuk daerah Pepadun. Kemudian yang kedua, daerah tempat tinggal dialeknya tadi yaitu di daerah Tulang Bawang, ya, baik Tulang Bawang Induk, Tulang Bawang Barat, ya, orang Menggala biasanya terkenal dengan Lampung Menggala, ya, mereka juga menggunakan dialek Nyo atau dialek O. Bagaimana ketika Lampung Menggala atau dialek Nyo dan dialek Api bertemu di suatu tempat? Kami atau kita atau mereka menggunakan bahasa masing-masing. Yang dialek Api menggunakan dialek Api, walaupun bertanya tapi dijawab dengan dialek Api. Kemudian yang punya dialek Nyo, mereka juga menggunakan dialek Nyo. Tetapi mereka mengerti apa yang diucapkan, ya, jadi menggunakan dialek masing-masing. Mohon maaf, ibu juga nggak bisa kalau disuruh dialek Nyo. Tetapi ketika orang dialek Nyo berbicara dengan ibu, ibu mengerti maksudnya. Nah, jadi ketika mereka bertemu, mereka masing-masing menggunakan dialek mereka masing-masing, tapi kita mengerti. Jadi itu anak-anak sekalian, ya. Jadi ada dua dialek, dialek Api dan dialek Nyo. Tempat tinggal mereka sudah ibu sampaikan di depan tadi, ya anak-anak sekalian. Nah, berarti kita sekalian ini anak-anak yang bukan asli Lampung itu termasuk di mana? Apakah bukan orang Lampung? Termasuk orang Lampung. Lampung di sini tadi, nak, Lampung pendatang, ya, nak, ya. Nah, Lampung pendatang. Nah, jadi kita berbaur karena kita sudah. Apa buktinya kok anak-anak jadi orang Lampung? Di sekolah kita diwajibkan belajar bahasa Lampung karena kita ada di provinsi Lampung. Jadi bagaimana anak sekalian, ketika kita bertemu dengan orang yang Lampung asli, ya tetap kita berbahasa Indonesia. Kalau anak-anak belum bisa berbahasa Lampung, tapi wajib kita untuk mempelajarinya karena di sekolah juga diberikan pelajaran bahasa Lampung. Demikian anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini. Sekali lagi ingat, Sang Bumi Ruwajurai, dua bumi, satu bumi Lampung dihuni oleh dua golongan penduduk, yaitu penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli ada dua, yaitu pesisir dan pepadun. Pesisir berdialek Api, yang pepadun berdialek Nyo. Demikian anak-anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, tetap semangat dan tetap belajar yang giat walaupun di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.